두 가지 유리, 강화 유리와 일반 유리로 되어 Halo semuanya, bertemu lagi bersama Lanjut Nulis. Kali ini saya akan membahas film series yang berjudul Squid Game episode yang ke-7. Sebelum lanjut, kembali saya mengingatkan jika ini adalah konten full spoiler. Maka saya sarankan agar menonton filmnya terlebih dahulu, karena menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi tanpa berlama lagi, inilah alur ceritanya. Scene dimulai dan memperlihatkan mayat para pemain yang sedang dibawa oleh penjaga. Lalu frontman menelpon bawahannya dan meminta menangkap penyusup karena para VIP akan segera tiba. Para pemain yang berhasil pun kembali ke tempat tidur mereka dan melihat Minyo yang sedang berbaring. Lalu Minyo menyapa Deoksu. Deoksu pun kaget karena dia pikir jika Minyo telah dieksekusi. Namun Minyo mengatakan jika penjaga dengan baik mengantarkannya ke tempat tidur. 그러더니 옛날 애들이 Lalu frontman pun mengangkat teleponnya yang berasal dari seseorang dan mengatakan jika tuan rumah sedang menunggu para VIP. Frontman pun mengambil pistol dan mengatakan apakah penyusup ada di sini, karena ia selalu menyimpan gagang telepon secara terbalik dan sekarang posisinya berubah. Lalu frontman pun mengecek seluruh ruangan yang ada di sana. Frontman pun masuk ke ruangan bawah tempat Wang berada, namun frontman diberi kabar jika telah menemukan mayat di utara pantai. 어디야? Frontman pun menuju mayat itu dan menemukan sebuah dompet beridentitas Wang. Frontman lalu dikabari jika para VIP telah datang dan menyuruh untuk membakar mayat tersebut. Orang-orang berjas dan memakai topeng pun tiba menggunakan helikopter. Frontman pun mengabari atasannya yang memakai topeng emas jika para VIP telah datang. Frontman pun menyambut para VIP itu dan mengucapkan permintaan maaf karena tuan rumah sedang ada urusan mendesak. Frontman juga mengatakan jika permainan akan tetap dilakukan sesuai jadwal dan tidak akan mengecewakan. Some urgent business has prevailed on his behalf. There's some problem happen here? Not And I'm willing to give anybody some slack. That's not. Frontman pun membawa para VIP untuk masuk. Lalu frontman membawa para tamu VIP ke kamar mereka masing-masing. Terlihat beberapa orang bertopeng yang membawa minuman ke sebuah ruangan. Dan orang terakhir ditodong Huang dan mengambil pakaiannya. Huang lalu merekam menggunakan ponselnya dan menyimpan ponselnya di dalam jas yang ia kenakan. 교대 시간이야. Lalu beberapa penjaga masuk ke dalam asrama peserta sambil membawa peti. Lalu Gi melihat ke belakangnya dan melihat seorang peserta yang gantung diri. Lalu terdengar pengumuman jika permainan kelima akan segera dimulai. Para pemain pun bergerak mengikuti staf. Lalu para tamu VIP pun sudah siap di tempat duduk mereka karena akan menonton permainan berikutnya. Dan terlihat Wang yang membawa beberapa minuman untuk disuguhkan kepada para tamu. Para tamu pun meminta untuk memberitahu permainan apa yang akan dilakukan. He's in a bad mood because of 69. Not like the looks of it. Sebelum memulai permainan, para pemain pun dibawa ke sebuah ruangan dan disuruh memilih manekin yang diberi nomor yang berbeda. Lalu kita lihat Wang yang sedang merekam para tamu VIP. Pemain pun mulai mengambil nomor yang mereka pilih. Lalu frontman memberitahu jika nomor yang tertera adalah urutannya akan bermain. Gi pun lalu bergerak untuk mengambil nomor yang ia inginkan. Namun karena ia kebanyakan berpikir, ia pun kehabisan nomor dan yang tersisa hanya nomor 1 dan nomor 16. Gi pun mengambil nomor 1, namun seorang peserta meminta agar dia memakai nomor 1. Gi pun menyerahkan nomor itu dan mengambil nomor 16. 안내 말씀드립니다. 지금 순서락비처럼 시간 제한이 있을 가능성이 높아. 뒷번호면 줄다리기 때처럼 앞에 상황을 보고. 제가 1번 하면 안 될까요? 적이 없어요. 안 그래야지. 나서 딱 한 번만이라도 제대로 살아보고 싶습니다. Permainan kelima pun dimulai.
Para peserta pun masuk ke tempat permainan. Permainan kali ini mengharuskan pemain untuk memilih kaca yang akan mereka pijak. Karena kaca di sini ada dua macam, yaitu kaca keras dan kaca biasa. Pemain pertama pun memulai permainan. Di pijakan kedua, dia salah memilih pijakan dan terjatuh. Para pemain lain pun mulai bermain dan berjatuhan satu persatu. 아주머니, 10줄, 남은 사람은 11명. Waktu pun terus menipis, namun Deoksu menolak untuk melangkah dan meminta pemain lain untuk melangkah terlebih dahulu. Lalu kita lihat seorang tamu VIP yang menyukai Huang dan meminta membuka topengnya, namun Huang menolak karena itu akan membuat dia dibunuh. Huang pun meminta tamu itu agar membawanya ke sebuah tempat di mana mereka bisa berduaan. Waktu pun terus berjalan, namun Deoksu tetap tidak mau melangkah dan menyuruh pemain lain agar melangkah terlebih dahulu. Di lain sisi, Huang dibawa ke sebuah ruangan dan tamu itu meminta agar Huang memuaskannya. Tiba-tiba Huang menodongkan dan meminta tamu itu mengatakan apa yang dia ketahui tentang permainan ini sambil merekam. Satisfied? If you can satisfy me in 5 minutes, tell me everything. You know about the game. Melihat Deoksu yang terus tak mau melangkah, Minyo pun berinisiatif untuk melangkah terlebih dahulu. Tiba-tiba Minyo memegangi Deoksu dan mengingatkan jika Deoksu mengkhianatinya, maka dia akan membunuh Deoksu. Dan benar saja, Minyo melompat ke bawah sambil memegangi Deoksu. 정말? 뭐 하는 거야? 이거 풀어. 기억 안 나? 끝까지 가. Lihat tamu VIP yang tak kunjung kembali, frontman lalu meminta untuk mengecek ruang VIP. Pemain pun tersisa 4 orang dan satu di antaranya bisa membedakan kaca dari pantulan cahaya. Dan diketahui jika orang itu memiliki pengalaman bekerja di pabrik kaca. Para tamu pun protes karena permainan menjadi tidak seru. Lalu frontman pun mengubah peraturan permainan dan mematikan lampu sehingga orang itu tidak bisa menggunakan triknya lagi. How did I miss that? Yeah, I didn't catch it either. Seems to have done the trick. Frontman pun diberitahu jika tamu VIP sudah pingsan. Orang itu pun meminta sebuah benda agar bisa dilemparkan dan mendengar suara dari kaca tersebut. Dia lalu memberikannya satu kelereng yang tersisa. Namun orang itu membutuhkan satu lagi untuk mendengar kaca yang satunya. Namun tak ada lagi sesuatu untuk dilempar. Lalu Sanwo pun melompat dan mendorong orang itu di kaca yang salah, sehingga Sanwo bisa selamat di permainan kali ini. Pemain yang berhasil pun hanya 3 orang, yaitu Gi, Sanwo, dan Saebyok. Waktu permainan pun habis dan tiba-tiba seluruh kaca yang terpasang di jembatan dihancurkan sehingga serpihan kaca berterbangan. Para penjaga pun mencari Huang dan diketahui jika Huang telah kabur dengan cara menyelam melalui gua laut. Frontman pun meminta untuk menyiapkan kapal dan melacak Huang dan episode 7 pun selesai.